Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi illa an qala Tuba liman kana aqluhu amiran. Berbahagialah liman untuk orang kana aqluhu amiran yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin atau pembimbing. Wa hawa'u asiran, dan menjadikan hawanya atau nafsunya asiran, tawanan. Wa wailun liman kana huwa hawa'un amiran, dan celaka orang-orang yang untuk orang yang menjadikan nafsunya atau hawanya amiran, pembimbing, atau amiran, pemimpinnya. Wa aqluhu asiran, dan akalnya sebagai tawanannya. Akal itu ada ketika nafsu tidak merajai. Artian dia tetap sempurna selama dia masih terkontrol, akal. Nah, kalau sudah marah, ghadab, maka Nabi sabdakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nabi duduk-duduk dengan para sahabat. Ada di sana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika lewat orang Baduy, biasa ketawa-ketawa biasa, tapi ketika lihat orang Baduy dan Abu Bakar pun marah karena melihat kelakuan Arab Baduy ini yang tidak sopan. Maka Nabi pun berdiri dan meninggalkan Abu Bakar. Noh, kenapa ini? Pas ditanyakan, kenapa ya Rasulullah kau tinggalkan? Nah, ketika kita duduk-duduk tadi dan tersenyum, semoga bercanda, malaikat berkumpul karena ridho. Tapi ketika engkau marah, malaikat lari dari kita. Maka aku pun berdiri dan meninggalkan. Jadi ketika marah itu kan ghadab, maka akal bisa hilang itu. Dan apa yang jadi kebiasaan, dan apa yang dilihat, yang pernah dilihat kalau marah tuh biasanya kemana? Ada ke benda, ada ke pukul-mukul, ada ke nendang-nendang, marah-marah, ada teriak-teriak. Beda-beda tuh. Tergantung keseharian dan asupan yang dia alami tiap hari. Asupannya dari mana ini? Dari contoh orang tuanya kah? Contoh media kah? Dari HP kah? Gitu. Maka kuasai diri ketika marah. Kalau marah, lagi berdiri, duduk. Nah, kata Nabi kan, kalau lagi marah ya Bapak, masih marah juga, coba berbaring dengan lambung di kanan. Masih marah juga, coba ambil air wudhu. Kalau marah, jangan ambil yang sepintas ya, pokoknya dilampiaskanlah biar mereka tahu saya ini marah gitu. Ambil benda, lempar, atau ambil pisau, tusuk, ambil golok, bacok, dan sebagainya. Enggak. Kalau marah, usahakan duduk. Jangan sampai nafsu dikuasai setan. Nah, itu kendalikan setan. Karena akal tidak ada di sana kalau marah. Maka tuba liman kana aqluhu amiran. Bahagia orang yang menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin. Wa hawa'un asiron, dan menjadikan hawa nafsunya itu jadi tawanan. Dia tidak dikendalikan oleh siapapun. Diam nafsu. Gitu. Marahnya lagi berdiri, duduk. Wah, gitu kan, berdebar-debar. Otot tiba-tiba mengeraskan. Masih marah juga, coba berbaring. Ada nih orang yang dimarahinya di depan kita, marah, duduk, kalau nggak bisa duduk, berbaring. Masih marah juga, ambil air wudhu paksa. Begitu cara menaklukkannya. Ambil air wudhu paksa, masih marah juga. Coba sholat 2 rakaat. Sholatnya jangan sholat biasa, sholat dengan perenungan. Perenungan bagaimana? Ada 4 syaratnya. Pertama, khudu, terus hudur, syuhud, yang terakhir khusyuk. Khudu harus sama dengan yang seperti salat Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Salatnya salat Rasulullah. Dari riwayat-riwayat ada sanad nanti, sanad salat. Kemudian
hadir ke tempat sholat. Jangan seperti mereka bilang sholat itu cukup niat ya, kudu langsung tempat sholat. Yang penting niatnya sholat, aliran sholat cukup niat. Ada itu, ada banyak. Dibilangnya. Terus syuhud, mengerti apa yang diucapkan. Bukan cuma hafalan Allahu Akbar kabira, terus ya, apa artinya itu? Terus Fatihah sampai waladhdallin, apa artinya? Maknanya. Surat-surat pendek pun hafal maknanya, ruku, sujud, bacaan-bacanya diketahui atau dipahami apa yang diucapkan. Sebab hanya orang mabuk yang tidak paham apa yang dia ucapkan. Orang mabuk itu kan mulai ngomongnya kemana-mana kan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholati wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Nah, orang-orang beriman jangan dekati sholat dalam keadaan sementara kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian pahami apa yang kalian katakan. Nah gitu. Direnungkan bacaannya. Syuhud. Yang terakhir khusyuk. Nah, syir itu. Syir yang mana dilatih terus-terusan sampai sholat khusyuk. Khusyuk itu mendengar tapi tidak didengar. Mendengar tapi tidak dengar. Merasa tapi tidak dirasa. Kita sholat, Umar lari-lari itu di depan kita, lari-lari, naik-naik mukena kita atau mungkin sarung kita, biarin aja. Karena emang akalnya belum sempurna kan. Syarat sahnya sholat ada apa? Berakal, Islam, balik kan gitu. Nah, gitu. Ini masih belum sempurna, biarin. Nah, gitu. Contohin yang baik. Yang ke bawah-bawah berarti nggak khusyuk. Nah, kalau marah misalkan sudah sholat masih marah juga, nah baru marahnya kenapa? Tanyakan. Ya jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tahu-tahu kita iya ya. Tahu-tahu udah berceceran darah, tahu-tahu udah di dalam sel penjara. Ya kan beres lah. Pemarah itu ada yang memang nggak bisa, kalau marah itu harus dilampiaskan, ada orang seperti itu. Tapi tadi lagi balik lagi, tuba liman kana aqduhu amiron. Dia tidak pakai akal tapi pakai hawa itu. Maka bahagia orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Wa hawa asiron. Dan hawa nafsunya, keinginannya ingin mukul iman. Jadi tawanan, diam kamu. Kalau kamu mukul akibatnya apa? Nah, seperti itu. Paham ya kira? Diam kamu nafsu. Kalau kamu banting barang akibatnya apa? Rusak barang-barang itu. Diam kamu. Kalau kamu marah, diam kamu nafsu. Kalau lagi marah seperti ini. Jadi tuba liman kana aqluhu amiron. Bahagia sekali orang yang bisa menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Akal sehat. Coba deh kalau misalkan bantingan barang, TV rusak, dispenser rusak. Kemarin kan kita punya dispenser, punya apa. Kalau marah kok dispenser jadi sasaran? Aneh kan? Ini kenapa dispenser sampai tembus gini? Itu berantem katanya. Nah itu. Semarah-marahnya tenang. Tarik nafas, duduk. Masih marah juga tadi kan, berbaring, masih marah juga. Biasanya kan kalau dibangun tidur malam-malam kutuk-kutuk. Nah, siapa itu? Kendalikan akalnya jadikan pemimpin, jangan nafsu jadi pemimpin. Kalau nafsu pengennya apa? Pengen banting barang nih, lagi anak tidur dibangunin. Lagi anak tidur diusik, nah gitu kan. Saya ingin tidur sepuasnya sampai saya bangun semaunya, nah gitu kan. Pengennya nafsu. Maka marah, banting ini, banting itu. Jalan seperti dona bebek, duk. Banting pintu, jebret. Nah, apa ini? Dia menjadikan nafsunya raja atau pemimpin. Wa aqluhu asiron, dan menjadikan akalnya tawanan. Nuturkeun nafsu lah bahasanya. Paham ya kira? Jangan nutur nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Semua nafsu mengajak kita kepada keburukan. Di dalam surat Yusuf itu seperti itu kan? Hati-hati. Maka bahagia orang yang bisa menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Ingat itu. Wa ila liman kana hawahu amiran wa aqduhu asiran. Dan celaka orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya pemimpin dan akalnya sebagai tawanan. Wah, bahaya gitu.
Maksudnya, ini bagaimana tuh? Kalau setan kita masih bisa bunuh mereka, bakar mereka bisa, ayat kursi aja. Tapi kalau nafsu ada di sini, coba gimana? Sekali lagi, setan itu bisa kita taklukkan, bisa kita perangi, bisa kita musnahkan, jin setan itu. Dengan bacaan, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bisa seperti itu. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Terbakar mereka. Baca ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai terakhir, terbakar mereka. Tapi kalau nafsu ada di mana? Ada di sini. Ayo dudukinya gimana? Coba. Kita bunuh aja ya nafsunya, bunuh diri. Coba. Cara paling tepat, tundukkan nafsunya. Ingat kisah kuda liar? Kuda liar itu ditangkap untuk dijadikan kuda perang. Kenapa? Kalau kuda dirawat dari kecil, kuda piaraan, dibawa perang, mereka takut lihat banyak orang, banyak kuda bawa senjata, oh kelip-kelip pedang berkilauan, takut mereka lari. Tapi kalau kuda perang, seperti kuda liar, kuda liar itu seperti kuda, bagus tuh kuda perang. Larinya itu kenceng, kedua nggak ada ngeluh-ngeluh, sekali nerobos, namanya lari kan. Maka banyak yang ngambil kuda liar menjadi kuda perang. Caranya bagaimana? Tangkap dulu. Ditangkap bagaimana? Diikat. Masukin ke kandang. Jangan kasih makan dulu. Dan begitu bagaimana? Digombleng terus. Kasih makan, kalau dia mau lari-lari. Ditunggangi. Tunggangi, kasih makan. Tiap hari gitu. Lama-lama mereka terbiasa dengan lapar dulu, kerja dulu. Begitu terbiasa dicambuk, terbiasa diatur, ditundukkan, barulah enak. Nafsu itu seperti itu. Tangkap dulu, ikat dulu, kasih lapar dulu. Orang lapar nggak bisa melihat yang aurat di jalan, nggak bisa. Duh, baru-baru ingat ke sana, lapar. Begitu. Sudah tunduk itu bagaimana? Dipaksa nih, bangun malam itu paksa itu. Nggak ada hasil instan apa, begitu kita udah gede nanti juga sadar. Bangun sendiri, mandi sendiri. Itu karena kebiasaan awalnya. Tanamkan dulu di pikirannya, saya harus bangun nih jam 2 ini. Saya harus bangun nih jam 1 ini. Untuk apa? Untuk sholat. Paksa tuh, ingat. Apa manfaatnya bangun jam 1, jam 2 ini? Bagi saya. Oh, ada waktu mustajab. Doa-doa diterima. Terus saraf-saraf lagi bagus-bagusnya untuk dikasih air. Dihidupkan lagi. Enak-enaknya baca Quran. Dan waktu tersebut, kanal fajr, bukan masyhuda. Waktu fajar itu waktu yang disaksikan. Padilahnya. Berarti saya harus bangun ini. Paksa dulu. Nafsunya pengennya tidur ya. Adik teteh bangun. Udah bangun mah. Tutup lagi. Lihat bantal lah. Bentar aja. 3 menit aja. Semenit aja. Nempel atau bangun siang. Seperti itu. Alhamdulillah kalian ada temen nih. Orang lain sendirian tuh maksain itu. Maksain kebiasaan. Nanti lama-lama terbiasa. Jam 2 tuh pasti gitu. Nyala si mata itu. Langsung duduk. Paksanya bagaimana? Paksain langsung ke air, langsung ke kuku, langsung sikat gigi, langsung disiwak gitu. Nanti ini ke mata larinya. Terbiasa jadi hilang. Nah, maka seorang itu tidur dalam 3 ikatan oleh setan. Diikat dengan 3 ikatan. Begitu dia bangun kemudian menyebut nama Allah, alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dilepas 1 ikatan. Kemudian dia berwudu, lepas 2 ikatan. Kemudian dia sholat, lepas 3 ikatan. Biar segar mandi, bagus. Kita guru-guru kalau mau awet muda, mandi sebelum azan subuh. Berarti jam berapa? 2:30, jam 3. Dingin atau apa? Beda. Jangan mandi jam 8 malam, jam 7 malam pada isya, jangan. Itu agak kurang bagus. Tapi kalau misalkan mandi sebelum subuh, itu lagi waktu mustajab, waktunya enak gitu. Bagus badan tuh, awet muda nanti, otot kenceng gitu. Cara ngerusak badan gampang. Sahur jam 2, tidur, bangun jam 11. Coba deh badan, kerasa nggak? Sekarang jam segini tidur aja. Paksain tidur. Nanti bangun jam 9, panas nggak mulut? Panas nggak badan? Iya. Lemes, panas. Coba sekali-kali jangan tidur sekarang. Ngantuk kan? Yuk coba sekali-kali jangan tidur.
Rasakan bedanya sekarang nggak tidur dengan tidur kemarin-kemarin. Nah, ini belajar nafsu ini. Didik, gembleng, terus seperti itu. Nanti lapar Pak, nanti ngantuk Pak. Lain ceritanya. Kita lagi puasa berkah. Nah, gitu. Paham sampai sana? Nah, maka celaka orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai tawanan. Man taraka dzunuba waqa'a qalbuhu. Ini nyangkut dengan akal dan nafsu. Man taraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, hatinya akan menjadi lembut. Raqqa, tenang, lembut. Man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan yang haram, wa akalal halal, dan memakan yang halal saja, sofat fikratuhu, maka pikirannya akan menjadi jernih. Kita pengen kayaknya makan yang haram, pengen ngerasain daging babi itu kayak gimana ya. Yang sosok atau teman-teman itu enak kayaknya ngerokok itu, enak kayaknya itu mabok dikit aja gitu. Apalagi kalau bakonya diganti dengan ganja, aduh fly kayak gitu. Ganja itu efeknya apa? Efeknya lapar katanya, terus bawahnya ketawa terus ganja itu pengen nyoba, tapi karena agama melarang, stop, berhenti. Dicandu itu dipaksa. Nah, itu kan rokok kan boleh. Pesan dari guru-guru di Garut, kalau mau berguru jangan sama mereka perokok. Tapi kiai besar nih, bahkan saya Yasin Padang, dia segelarnya musni di dunia, punya sanad seluruh dunia, adanya di Mekah, dia merokok. Nah, coba. Kalau apa lebih ke pendapat, jangan merokok. Jangan punya guru seorang perokok. Nafsunya saya tidak bisa dikendalikan, apalagi mau ngajarin kita ngendalikan nafsu. Coba bayangkan. Apa nafsunya? Paham mu tengah rokok teh. Mending kene teh dahar mah daripada tengah rokok mah. Buka puasa teh. Udud be udud lah. Oh, parah. Di kitab Bughya, di kitab Safina, orang perokok itu husnul khotimah. Ya. Digelapkan wajahnya itu. Alhamdulillah. Maka kemarin MUI tahun 2010 fatwanya itu haram rokok. Ini gimana? Oh, bingung. Itu memang para ulama nafsirin rokok itu haram. Tapi bagi apa sendiri haram rokok. Gitu aja. Simpel kan? Ustaz-ustaz, guru-guru apa ada yang merokok ya? Mangga itu mah. Buat apa sendiri gitu? Jangan. Nafsnya. Kenapa rokok haram? Pertama, maborot. Maborot kedua, mubazir. Innamal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaiton li rabbih kafura. Perbuatan mubazir itu temannya setan, dan setan itu paling ingkar kepada Tuhannya. Setan. Nah, satu bungkus 20.000, kumpulin aja 20.000 dikali sebulan, 600.000, 600.000 dikali setahun. Coba 6 kali 12 sekian juta kan, beli motor. Cukup buat sedekah, buat apa? Ini buat asap, dimakan enggak kan rokok? Ada yang ngerokok, beli buat dimakan enggak? Buat dihisap, hisapnya asapnya itu manfaatnya apa? Manfaatnya kenyang dengan asap enggak ada. Yang ada mata darah menjadi hitam, mata menjadi hitam, bibir menjadi hitam, gusi menjadi hitam, semuanya hitam. Paru-paru hitam. Nah, alhamdulillah. Dan gitu penyakit, sampai-sampai yang bikin rokoknya, bikin di dusnya itu merokok membunuhmu itu. Awas, hati-hati, merokok ini membunuhmu. Kenapa kau bikin? Saya mah kepaksa bikin karena cukai ini buat negara lumayan nih. Saya bikin racun nih. Hati-hati jangan dirokok. Itu gimana? Beli aja deh, lalu buang. Itu gimana maksudnya? Itu merokok membunuhmu. Nah, nyawanan. Yang lebih tahu itu siapa? Pembuat rokok atau perokok? Wah, tahu-tahu nih. Yang merokok tuh paling penyakitnya paru-paru. Yang nggak ngerokok itu kan penyakitnya rupa-rupa. Terserah situlah. Nah, coba lihat saudara-saudara apa tuh lihat. Wawa lihat habis badannya segala macamnya. Mas ya. Maka itu berkaitan dengan nafsu dan hawa.
Kalau dia bisa menjadikan akalnya, coba pakai akalnya Pak. Coba pakai akalnya Ustadz. Coba pakai akalnya. Merokok itu kira-kira baik atau buruk? Kalau itu baik, maka ajarkan anak-anak itu merokok, anak Ustadz itu. Istri Ustadz pun lagi hamil, ajarin ngerokok. Karena rokok itu baik. Coba. Iya sih, rokok itu buruk. Apa alasan buruknya? Ya membunuhmu. Gangguan janin, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan janin, gangguan kehamilan, impotensi, apa lagi tuh? Oh, dulu kan ditulisan gitu. Kanker segala macam juga di rokok. So, apa di sebabnya rokok? Mereka hati-hati. Nafsu itu. Saya kalau ada seperti gini, kata Ustadz ini, saya kalau tidak merokok, hilang ilmu semua. Nggak bisa konsentrasi. Maka saya harus merokok. Jadi kalau dengan rokok, lihatnya jemaah kayak monyet aja semuanya. Masya Allah. Baru kalau misalkan merokok, wah, ilmu dan ilham itu nyampe semuanya. Bak ilmu setan itu mah. Jangan percaya ilmu setan itu. Bagaimana dia mau mengajarkan nafsu, pendudukan nafsu kepada kita? Dia sendiri juga tidak bisa menahan nafsunya dia. Apa nafsu dia? Ingin ngerokok itu. Coba kalau berani mau bilang berhenti merokok. Ini apa kejam banget. Banyak loh para wali, para ustadz. Wallahu alamnya. Susah cari wali sekarang. Jadi juga wali kelas, wali murid palingnya banyak. Wali-walian maksudnya. Buruk ya buruk. Ya Ustaz, apa mau Wahabi ngelarang merokok? Bukan Wahabi, MUI coba. Mereka itu orang-orang pilihan se-Indonesia dikumpulin suruh mutusin apa? Mutusin fatwa rokok haram atau tidak. Intinya apa? Nafsu. Coba peringatkan orang-orang yang suka merokok, orang-orang yang suka nonton bola coba. Pesantren nonton bola coba. Gimana itu? Santrinya suruh nonton bola. Ngajarin ayo kita lampiaskan nafsu kita ke bola. Seolah seperti itu kiainya. Ada di Facebook tuh. Nonton bola. Boleh nonton bola. Tapi bahasanya bahasa nafsu. Mending nonton Quran. Mending nonton kitab kajian. Ini kan orang tua yang nitipin di pesantren itu pakai biaya. Simpan anaknya di sana supaya jadi soleh. Bisa menundukkan nafsu. Menjadikan nafsunya tawanan dan akalnya pemimpin. Tapi gimana? Parah ya. Tapi kan suka-suka nggak haram. Iya mubahah. Nah, mereka orang-orang yang beriman itu sudah meninggalkan yang mubah, yang boleh-boleh saja. Kumpul-kumpul, berdaisan, begadang, ngobrol-ngobrol, tinggalin. Apalagi yang haram dan makruh, tinggalin. Yang mubah aja tinggalin. Ya. Maka tuba liman kana aqduhu amiran. Bahagia sekali orang yang menjadikan akalnya pemimpin wahawa wasiron. Dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Wawailul liman kana huwa hawahu amiran. Dan bahagia sekali dan celaka sekali orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya pemimpin wa aqduhu asiran dan akalnya tawanan. Akal tawanan sebab apa? Nafsu aja terus kejar. Ini mah tidak nyerang orang yang bodoh, yang pintar, enggak semuanya ini. Mau pemabuk udah pasti. Merokok, mau para ustadz, kiai, nah ini aturan ini berlaku nih. Hanya mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dan memahami ini, maka orang mengatakan bahagia sekali orang yang menjadikan akalnya pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Paham sampai sini? Allahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.